Kerumunan terjadi di lokasi wisata saat liburan. Apa dampaknya? Setelah menurut catatan, setiap libur panjang akan terjadi penambahan kasus COVID. Malam ini kita berdialog dengan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting. Selamat malam, Pak Alex. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat selalu. Pak Alex, kita lihat tadi yang disebutkan oleh Pak Menko, ada mobilitas peningkatan sampai 100% di lokasi wisata. Apa dampak terburuk dengan adanya kerumunan yang terjadi di berbagai tempat wisata? Jadi yang sudah kita pelajari dan ini juga sudah pelajaran kita tahun lalu dengan berbagai libur panjang, setiap kerumunan akan menciptakan terjadinya transmisi baru, terjadi penularan dan itu mengakibatkan terjadinya kenaikan kasus di dalam seminggu sampai 10 hari. Dan tentu ini hal yang harus kita hindari. Dan berbagai surat edaran dan kemudian instruksi Mendagri itu sebenarnya sudah mengatur bahwa yang namanya tempat wisata, tempat belanja, tempat kumpul-kumpul, itu semua diatur keluar masuknya, tidak boleh melebihi 50%. Kenapa? Karena kita mencegah supaya tidak ada penularan. Penularan itu bisa yang dari yang sudah bergejala, bisa yang dari sudah sakit, dan bisa juga tanpa gejala. Dan mereka berkomunikasi, bercakap-cakap, itu akan mengakibatkan terjadinya transmisi virus. Inilah sebenarnya yang harus kita cegah. Jangan kita mengulangi apa yang terjadi di India. Di India mereka merasa nyaman karena terjadi pelandaian, karena testingnya bagus, kontak tracingnya bagus. Tetapi setelah itu mereka banyak melakukan ritual keagamaan, perayaan-perayaan, termasuk juga pilkada. Akhirnya apa yang terjadi yaitu transmisi di tingkat keluarga, tingkat komunitas yang tidak terkendali. Oleh karena itu, bagi kita semua sekarang yang sudah pulang dari mudik, walaupun mudik ditiadakan, maka kita harus merelakan diri kita untuk mengisolasikan diri di rumah tangga masing-masing. Bagi mereka yang dari wisata, dari Ragunan, dari pantai yang berkerumunan atau naik kendaraan berkerumunan, itu harus melihat dan memperhatikan apakah ada gejala di rumahnya masing-masing, di dirinya masing-masing atau tidak. Dan tentu ini semua harus dikendalikan oleh posko kelurahan, desa. Artinya ada potensi lonjakan signifikan angka positif dengan banyaknya masyarakat yang berkerumun, entah itu wisatawan ataupun kemarin mudik. Jadi seperti kita ketahui bahwa dalam beberapa hari ini saja, seperti dilaporkan oleh Menko, bahwa terjadi sudah kenaikan kasus dan minggu lalu saja sudah beberapa zona merah di Jawa Barat. Dan yang menjadi perhatian kita sebenarnya adalah di Sumatera. Jadi kontribusi kasus positif, angka kesakitan itu sudah menyumbang hampir di atas 28% dari kontribusi nasional. Oleh karena itu sebenarnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Kasatgas Letnan Jenderal Doni Monardo, jangan terjadi pingpong. Artinya Sumatera naik, kemudian kita longgar, semua pindah ke Jawa, akhirnya Jawa naik, Sumatera naik, dan Jawa naik, akhirnya terjadi lonjakan kasus di 2 pulau. Ini sangat mengkhawatirkan kita. Dan ini yang harus bisa kita kendalikan pada saat ini. Oleh karena itu, penyekatan-penyekatan baik di Bakahuni maupun di berbagai segmen-segmen lainnya, ini harus benar-benar sungguh-sungguh dilaksanakan. Dan bagi mereka yang positif, kita langsung melakukan isolasi, dan bagi mereka yang kontak erat, kita lakukan karantina. Pak Alex, ini kan sebelum Lebaran sudah ada perhatian publik ya soal keputusan tetap membuka lokasi wisata. Tapi waktu itu Pak Menko juga mengatakan nanti kan soal aturan PPKM Mikro itu akan dijalankan. Artinya seharusnya kita tidak khawatir. Tapi faktanya adalah kita kebobolan. Apakah ini artinya memang kita belum siap untuk membuka kawasan wisata, Pak Alex? Jadi PPKM skala mikro itu sebenarnya tujuannya adalah untuk bisa memperhatikan bahwa pemulihan ekonomi juga menjadi atensi dan kemudian pemulihan kesehatan juga tidak boleh diabaikan. Jadi memang sudah diatur, artinya setiap ada pusat perbelanjaan, ada pusat keramaian, lokasi wisata seharusnya itu buka tutup. Jadi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana biasanya. Ada pintu masuk dan ada pintu keluar. Dan pintu masuk menghitung berapa jumlah orang dan berapa luas area. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah masyarakat itu mencari terobosan-terobosan. Dia masuk dari pintu yang lain, dia menerobos dari pintu-pintu yang tidak terhalang, sehingga akhirnya terjadilah penumpukan di pantai, terjadi penumpukan di berbagai area, yang sebenarnya ini kita lakukan pencegahan adalah demi keselamatan, demi keamanan.
Jadi memang masyarakat merasa tidak nyaman. Tapi tidak nyaman ini sebenarnya adalah dalam rangka menjaga keselamatan dan kesehatan seluruh masyarakat. Jadi oleh karena itu yang penting sekarang bahwa mereka sudah mudik. Oke, mereka sudah kembali. Mereka harus melakukan pemeriksaan dan kemudian mereka harus karantina 5 hari, 5 kali 24 jam. Oleh karena itu, Bapak RT, Bapak RW harus benar-benar proaktif. Bapak RT, Bapak RW di bawah pimpinan kelurahan, di bawah pimpinan posko desa harus benar-benar proaktif untuk bisa melihat mana anggotanya yang mudik, mana yang tidak. Kalau mudik 5 kali 24 jam, stay at home. Jadi kalau ada gejala, lapor. Dan kita harapkan juga kontak tracing di tingkat RT, RW harus ditingkatkan. Inilah yang kita sebut strategi mikro lockdown. Ya pun untuk warga yang baru pulang liburan ya. Ya, jadi mereka semua ini yang harus kita kerjakan. Kita tidak akan lockdown total, tetapi kita akan melakukan strategi lockdown. Jadi zonasi yang ada lebih dari 5 rumah tangga yang merah, kita akan tutup aktivitasnya sampai nanti mereka akan menjadi zonasi hijau. Berarti lokasi wisata masih tetap akan kita buka, tetapi dengan ketentuan-ketentuan tadi ya Pak Alex ya? Ya, dan kemudian juga karantina dan isolasi harus difungsikan. Tidak semua kita harus bisa pergi ke Wisma Atlet. Wisma Atlet juga punya kapasitas. Jadi RT, RW di setiap desa, di setiap kelurahan diaktifkan. Jadi bagi mereka yang pulang mudik, kalau mereka masih sehat, tetapi mereka pulang dari tempat yang ada terjangkit, maka dikarantina. Kalau mereka sudah ada gejala, mereka sudah terkonfirmasi, mereka diisolasi. Jadi isolasi, karantina harus dikerjakan. Kalau terjadi perburukan, jangan ditahan-tahan di rumah. Kalau terjadi perburukan, segera lapor ke puskesmas, segera pergi ke rumah sakit. Dan yang penting juga, posko desa, posko kelurahan tidak boleh menurunkan angka kontak tracing. Kontak tracing itu harus dikerjakan. Dengan diadakan kontak tracing, maka testing itu bisa kita kerjakan dengan baik. Kalau rapid test antigennya positif, konfirmasi dengan PCR. Baik, ada kewajiban untuk masyarakat melaporkan kondisi mereka gitu ya, memeriksa kondisi mereka lah lebih tepatnya. Tapi begini Pak Alex, apakah kalau ya amit-amit gitu, karena tadi Anda juga menyinggung soal India, kalau terjadi lonjakan kasus COVID, apakah kita siap dengan jumlah infrastruktur kesehatan yang ada, misalnya tempat tidur dan fasilitas lainnya? Yang jelas pemerintah dari sejak 2 bulan lalu, hampir tiap minggu dan berapa kali seminggu itu melakukan rapat koordinasi. Rapat koordinasi untuk mempersiapkan baik yang di hulu, yaitu yang di desa, di kelurahan, dan yang di hilir, yaitu yang di rumah sakit. Jadi di rumah sakit Indonesia ini ada 3.034 rumah sakit. Dan 982 rumah sakit itu adalah rumah sakit rujukan COVID. Dan ini terdiri dari berbagai instansi, mulai dari Kementerian Kesehatan, Pemda, TNI Polri, BUMN, ini rumah sakit sudah disiapkan. Dan kemudian Satgas COVID juga sudah melakukan pelatihan-pelatihan terhadap dokter dan perawat, berbagai update tentang bagaimana penanganan COVID-19, termasuk juga kalau ada varian baru. Jadi artinya dokter dan perawat sekarang itu pengenalannya, pemahamannya terhadap COVID tidak sama lagi dengan bulan Maret atau bulan 4 tahun lalu. Hanya persoalannya sekarang masyarakat kalau sudah punya gejala dan mereka baru datang dari tempat wilayah ada terjangkit, ini segera melaporkan diri ke puskesmas, melakukan pemeriksaan, jangan tunggu-tunggu. Karena ini akan memperlambat dan akan memperberat penyakit. Itu yang penting Pak Alex, terima kasih Pak Alex yang jelas untuk masyarakat yang sudah sempat mudik, sudah sempat liburan, tentu saja harus sadar diri memeriksakan kondisi supaya bisa menekan laju penyebaran COVID. Terima kasih sekali lagi Pak Alex Ginting, salam sehat selalu. Saudara.